Halo, selamat pagi teman bikin-bikin pagi-pagi. Ketemuan lagi guys, barengan saya Kiki dengan kerudung orange cetar pagi ini. Yang bakalan ngajakin teman-teman yang ada di rumah buat bareng-bareng bikin tuspin mutiara kayak yang saya pakai. Betul, jadi ini kayak bros ya. Tapi sebenarnya dia bahannya dari tuspin gitu. Jadi seperti ini. Oke, nanti ditusuk. Nih langsung ditancapin lagi. Set. Nah, jadi ini gampang banget pakainya dan juga bikin tampilan hijabnya jadi lebih kayak lebih rapi gitu ya. Set. Apakah gimana ini sepertinya susah? Oh, tentu tidak. Dia sangat mudah sekali asalkan teman-teman punya bahan baku yang tepat. Kok tepat sih, jadi kayak ngomong lepet ya, tepat gitu. Maksudnya dari kawat brosnya aja, kalau bisa pakailah kawat bros yang super, yang biasa dipakai oleh koleksi Kiki untuk bikin bros ya. Waalaikumsalam, selamat pagi semua teman-teman, Mbak Dea, Mbak Rani, Mbak Worotri, Mbak Nani, Mbak Yeni, Mbak Andika Rahma Rosi, Andira. Oh, Mbak Andi Rahmi Rosi. Maaf ya Mbak, ada Gema juga. Selamat pagi semuanya. Nah, oke saya lepas dulu ya. Terus pinnya nih kalau dilepas teret nih. Mencelat. Ini kalau dipasang jadi gini. Tuh, cantik ya. Nah, tutorial ini juga bakalan sharing bahwa sebenarnya kalau kita punya manik-manik yang warnanya cuma satu aja seperti warna putih, itu kita masih tetap bisa berkreasi dan menghasilkan aksesoris yang cantik ya. Dan ini juga memungkinkan teman-teman untuk berkreasi dengan bahan-bahan yang ada di rumah, nggak harus bikin yang beli bahan baru lagi gitu, tinggal di matching-matchingin aja gimana supaya caranya dia bisa bermanfaat dan dibikin lagi buat dijual. Mbak, kalau tanpa sarangan bisa nggak Mbak? Bisa Mbak Devi, nanti buka aja tutorial kita yang lama-lama, kita bikin juga yang tuspinnya nggak pakai sarangan kayak gini ya. Tapi untuk pagi ini kita bikin yang ada sarangannya supaya brosnya kalau misalnya besar atau manik-maniknya ini kalau misalnya rangkaiannya lebar dia tetap presisi dan nyaman dipakai. Nih ya, kalau teman-teman lihat hasilnya dia benar-benar bisa apa ya, firm gitu, bisa nggak uglik-uglik gitu loh. Uglik-uglik. Karena kadang-kadang kalau dia terlalu berat dia juga jadi nggak nyaman ya dipakai. Maka oleh karena itu kunci dari praktek material hari ini adalah pilih bahan yang ringan-ringan aja. Misalnya apa? Daun mutiara nih, ada di koleksi Kiki dalam berbagai varian warna dan ukuran ya, modelnya macam-macam banget. Teman-teman pilih aja salah satu jenis daun. Ini saya pakai yang model daun singkong pagi ini. Yang ukurannya kecil. Bahannya dari akrilik atau plastik yang shiny gitu ya. Sehingga tampilannya dari jauh cukup cakep, harganya murah, ringan, awet pula. Nah, kenapa kita perlu bahan yang lebar? Kok nggak semuanya aja mutiara air tawar? Boleh, semua mutiara air tawar boleh. Cuman ketika nggak ada bahan yang lebar, otomatis manik-manik yang dipakai juga jadi lebih banyak ya. Nah, kalau manik-maniknya lebih banyak, walhasil harga jualnya juga jadi nggak bisa murah. Nah, ini yang harus kita pikirkan banget. Siapa sih sebenarnya orang-orang yang akan belanja bahan ini. Nah, ini cara pakai tuspinnya juga harus diperhatikan ya. Kadang-kadang kita jualan tuspin tapi nggak tahu cara pakainya. Nah, ini kalau bisa ditancapin dulu di sini, set ya. Terus dari bawah, jadi arahnya dari bawah gitu. Terus dibalik, set ya, putar balik. Baru ditekan, dorong ke bawah sini. Nah, kayak gini. Ya, kebayang ya. Jadi kalau langsung dicubleskan seret gitu ke kanan dia gampang banget putus. Bukan putus ya. Gampang banget lepas gitu tutupnya. Terus juga gampang banget kayak kayak jatuh gitu loh teman-teman.
tuspinnya. Jadi kalau misalnya langsung dipasang, saya tunjukin ya tutorial cara pasang tuspinnya. Misalnya nih ya, ini langsung ditancepin gini. Nah ini kadang-kadang kan kita makainya gini ya karena nggak tahu. Terus kita tancepin lah ya ini di sini. Dan lalu setelah kita pakai, loh kok gini sih, ya ampun jelek ini produknya ini, ya ampun lihat nih kalau dipakai kok bisa kayak gini jatuh. Ya sebenarnya bukan produknya kali yang jelek ya, tapi memang kita masih belum tahu cara pakai tuspinnya. Maka sangat penting sekali untuk para pedagang aksesoris, nanti teman-teman yang udah bisa bikin tuspin, pada saat jualan kasih tahu juga tutorial cara pakainya dari bawah gini ya. Saya ulangin ya guys. Terus ditancepin mau dipasang di mana? Di sini. Oke, di sini ya. Nah, sudah sampai di sini, seret diputar balik dulu sedikit. Nah, ya diputar balik set, diarahkan ke bawah sini, terus dicubleskan ke bawah. Kok jadi panjang berliku ya? Iya. Kok pakai tangan dua jadi susah. Tangan satu iya. Masukkan dulu dari bawah, tancepin di sini, terus diputer. Semoga kelihatan ya teman-teman. Ditancepin, arahkan ke bawah sini. Set. Ya, jadi dia muncul di bawah sini. Muncul di bawah sini nih. Kelihatan nggak? Baru di Oke, sip. Teret, langsung deh kepasang dan bisa tegak. Jadi dia selalu cantik. Oke, selanjutnya kita siapin dulu ya bahannya. Setelah kita punya daun mutiara atau daun akrilik atau manik lebar apapun yang teman-teman pakai. Bener, jadi apa namanya, harus diputar ke bawah gitu ya. Ditusukkan ya. Supaya dia ini, Mbak tutup tuspin suka hilang, apakah mungkin kendor pakainya? Enggak Mbak, biasanya kita karena biasa pakai peniti ya, kan makanya suka kenceng banget gitu. Nah kalau pakai tuspin ini nggak bisa kenceng banget. Kalau dia terlalu kencang, dia kita agak goyang dikit aja ketarik, dia akan cetak gitu ya, lepas. Nah jadi memang tuspin ini untuk apa ya, aksesoris, kita pengen pasang aja tapi bukan untuk merapihkan. Jadi kalau untuk merapihkan hijab tetap sih harus pakai peniti atau paku pentul. Karena dia kayak lebih firm gitu ya. Kayak gimana ya, lebih kokoh kuat nancepin. Mbak diputernya sama kain bajunya ya Mbak? Betul, jadi diputernya sama kain bajunya atau sama kain kerudungnya ya. Jadi dari bawah puter dikit masukin ke atas. Kayaknya kalau pakai jarum pentul juga kayak gitu ya. Cuman saya nggak terlalu bisa pakai jarum pentul kalau pakai kerudung, jadi tetap pakai peniti. Nah, tujuannya supaya dia nggak kebalik atau kelepas lagi. Ini aja kadang-kadang dia masih keangkat nih ke sini, walaupun sudah diputar tadi di bajunya. Ya gitu deh. Baiklah, kita sekarang potong dulu kawat supernya sepanjang satu tarikan tangan ya, atau 1 meter. Lalu kemudian kita akan pasang manik-maniknya. Nah supaya cepat rangkaian ini pakailah manik-manik yang ukurannya 12 mili atau 10 mm ya. Supaya cepat. Nah oke, kita pasang dulu. Ya, masukkan di daun. Lipat jadi 2 kawatnya, sisain sedikit buat tempat nanti masang di dalamnya sarangan. Pakai tang jepit, jepit daunnya ya, lalu daunnya yang diputar. Yang ini tangnya diam aja. Oke, ini kalau teman-teman ngikutin cara ini, kalau dilihat ya, teng 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 teng, lihatlah daunnya tidak uglik-uglik. Nah, gimana Mbak cara pasang daun tidak uglik-uglik? Pertama pilih kawatnya dulu sih. Kayaknya sih kawat bros itu sama ya, tapi sebenarnya berbeda. Kalau teman-teman udah nyobain pegang banyak kawat, pasti akan terasa deh ada kawat yang halus ya, lentur. Tapi kalau diputar sedikit dia gampang patah. Tapi ada kawat yang lebih keras, kayak kawat super ini. Kalau diputar dia relatif kokoh ya. Cuman kalau
masih tangan kosong muternya ya kadang-kadang merah. Panas, tangan kita panas. Nah kemudian kita pasang daun lagi di sebelah sini. Wah ini kawatnya putus jadi 2. Tarat. Gimana kalau kawatnya putus jadi 2 gini? Tenang. Kawat putus, kita gabungkan lagi kawatnya. Jepit di sini terus kita putar. Maka dia akan bersatu lagi. Jadi kayak ini ya. Dari belakang, ini dari depan. Mbak, kawat super ukuran kecil berapa ya Mbak untuk Mutiara Air Tower? Saya bikin bros-bros Mutiara Air Tower pakai kawat ini sih Mbak, nggak pakai ukuran lebih kecil lagi. Saya jual kawat yang monel ukuran 0,3 tapi itu bukan, maksudnya gimana ya, saya nggak sebut itu kawat super ya. Karena memang supplier yang bikin itu beda sama si kawat super. Ya bisa sih pakai bros yang dibikin bros, cuman ya gimana ya, kalau dia dalam rangkaian yang panjang gitu biasanya nanti akan nggak bisa sekokoh yang kawat supernya. Oke, selanjutnya kita akan pasang mutiara sintetis yang ukurannya 10 mili. Caranya dipasang dulu di sini ya. Oke, dijepit bawahnya pakai tangan lalu diputar lagi. Kenapa harus diputar? Diputar nih sebenarnya ngunci supaya rangkaiannya nggak gampang lepas. Jadi kalau dari atas dia kelihatannya rapih ya. Tuh, rapih. Terus kita naikkan lagi kawatnya ke arah atas, ambil mutiara lagi yang 10 mm. Kok 10 mm lagi Mbak? Tetap supaya cepat selesai. Wah, alasan yang sungguh aneh. Tuh kan, lihat sudah hampir penuh guys. Kalau dia sama-sama mutiaranya 10 mm ya. Kita putar lagi, oke. Teret. Nah. Terus dinaikkan. Ukuran berapa Mbak? Ukuran 10 mm lagi. Ya, jadi ada 3 nih 10 mm-nya di tengah. Nih setelah dia gabung kawatnya di bawah, mutiara yang di atasnya diputar ya. Putar, putar. Nanti kalau teman-teman perhatikan, bagian mutiara yang di atas sudah seperti ini. Wah, sudah hampir selesai. Jadi ini mutiara sintetis. Mutiara shell juga bisa ya buat teman-teman yang pengen bikin yang besar-besar. Terus dikasih daun putih, terus dikasih mutiara air tawar. Mbak, boleh nggak kalau semua bahannya pakai mutiara sintetis? Boleh. Tapi harus dipikirin juga ketika rangkaian bros kita itu tidak ada bahan yang kelihatan istimewa ya, atau bahan yang mahal gitulah ya. Maka tampilan akhir brosnya juga tetap akan kelihatan murah sih. Susah sekali untuk membuat desain yang kelihatan mahal ketika bahan baku yang dipakai memang tidak mahal ya. Jadi kalau bisa di dalam rangkaian yang kita buat itu selipinlah satu bahan-bahan yang premium. Tujuannya apa? Supaya memang jadi kelihatan lebih menarik ya. Ini saya kasih warna abu-abu ya. Warna abu-abunya ini dari mutiara sintetis oval yang 10 mm. Satu untai 7.500 isi banyak banget. Ini saya kasih sedikit ya di sini. Ini untuk ngasih tahu bahwa di sini yang mahal cuman mutiara air tawar ovalnya aja satu. Oke. Ya, set. Terus kita kasih lagi di sebelah sana satu mutiara air tawar lagi yang warna putih tapi agak kecilan. Ya, di sebelah sini.
Cara masangnya gimana Mbak? Tadi kecepetan banget nih, nggak kelihatan. Oke, kita ulang ya. Kawat dari atas, arahkan ke depan. Depan tuh ke sini ya, masukin manik-maniknya ini. Terus diarahkan ke belakang, dilipat sampai ketemu sama bagian bawah, ditahan. Lalu diputar. Ya. Diputar kayak gini ya. Teret. Bagaimana? Bagaimana guys? Ini kalau pakai kawat super kelihatan banget hasil putarannya itu rapi, lurus, kecil-kecil gitu. Aduh, suaraku mulai batuk guys. Serak-serak basah. Kayaknya gara-gara kemarin pameran ya, jaganya sampai malam. Terus gitu deh. Usia nggak bohong ya guys. Walaupun tampak seperti 20 something gitu. 20 something, are you okay? Tapi sebenarnya ya 40 ya, jadi 2 kali lipat. 20 something. Jadi ya agak kena angin malam, langsung deh mau batuk lah, masuk angin lah ya kan. Ini penyakit senior. Paling ini bagus sekali ya pertanyaan Mbak Ira. Mbak Ira, pada saat saya muter, kalau Mbak Ira perhatikan tangan saya masih jepit nahan supaya tidak bergerak bagian tengah. Karena memang benar kalau tidak ditahan atau dipegang dia bisa benggang ya. Benggang itu buka. Jadi rangkaiannya tuh kayak ini kebuka gitu. Dung. Ya kebuka ya. Terus lama-lama ini jadi lebar. Terus tidak kelihatan. 20 something 20. Makasih baru. Ya jadi kalau ada ya sekarang tuh orang ngobrol nanya gini, umurnya berapa Mbak? Aduh. Ya sebenarnya sih konon dulu kalau saya belajar ilmu kepribadian atau apa ya itu namanya, nggak sopan loh nanyain umurnya orang ya. Tapi kalau udah ditanya apalagi di forum bingung juga ya jawabnya, 20 something 20 gitu. Berarti coba ditambahkan sendiri ya gitu. Ini dimasukkan lagi ya. Ini udah hampir selesai guys. Cepet banget ya dengan ngomong. Oh halo Mbak Triwulandari, selamat bergabung Mbak. Aduh Mbak maaf ya saya hari ini terlambat habis ngurus kegiatan di rumah yang banyak. Wah luar biasa loh masih meluangkan waktu untuk ikut belajar bareng pagi ini. Guys jadi gini ya, yang benggang itu nanti saya kasih saya kasih share-shareannya caranya ya. Ya. Terus ini ya, ini guys bagian belakang itu seharusnya dia rapih, kecil, tidak banyak buletisasi ya. Nggak boleh buletisasi, jadi harusnya kecil. Ini akan memudahkan kita untuk masang peniti. Jadi sebenarnya gini pun kalau dia dipasangin peniti, dia sudah bisa loh guys. Tapi kalau misalnya kok nggak ada peniti ya Bun di sini, ya udahlah ya. Kita langsung rangkai di sini. Nah, sebelum saya rangkai di sini tadi ada pertanyaan, "Mbak, gimana kalau nggak ada sarangannya?" Nah, kebetulan di koleksi Kiki memang kita punya beberapa jenis tuspin ya, guys. Jadi salah satunya model ini. Oke. Nah, model ini nih. Dia pakai eye pin gitu di ujungnya. Saya buka ya Mbak Mun. Iya Mbak, buka aja.
Nah biasanya model ini cuman di sama orang-orang cuman dikasih Aipin gitu ya, terus dikasih cantolan. Iya ih, kok tau aja sih Mbak Ruli aku mau phone a friend. Mbak Ellen terima kasih. Tapi aku tidak jadi phone a friend ya, jadi karena ada di sini. Atau ada juga model to spin yang lain yaitu yang pakai lempengan. Nah kalau pakai lempengan ini biasanya teman-teman mainnya pakai pita-pita ya. Pitanya bisa ditemplek pakai lem tembak di atasnya. To spin model seperti ini. Tapi kalau misalnya mau pakai manik-manik bisa nggak Mbak? Bisa. Saya kasih sharing dulu ya. Ini adalah life hacks. Jadi kondisi mendadak ya. Jadi kalau bisa sih teman-teman belilah yang pakai sarangan gini biar kelihatan profesional dan rapi hasilnya. Tapi kadang-kadang kan gimana dong, emang di rumah lagi nggak ada ya kan, masa nggak jadi bikin. Nanti nggak jadi posting bikin-bikin pagi-pagi dong. Nah ini caranya adalah ambil tang dulu lalu kita pleot-pleotin. Apa? Pleot-pleotin. Ya maksudnya dibuat zigzag-zigzag gitu loh guys. Ya ini keras banget loh. Jadi ya aku ingin sebenarnya tampak cantik selalu, tapi kalau melingkarinya agak susah ya untuk nggak mencuci sasi. Aduh gimana sih. Ya semoga ini menampakkan betapa penuh perjuangannya ya. Jadi bukan tampak. Ini bagi yang di rumah kagak punya to spin. Ya, maka kita bikinlah dulu to spinan dari bahan ini, oke? Kok sudah ngomongin umur sensinya enggak juga sih ya. Sebenarnya iya sih baper ya. Oke guys, udah dipleot-pleotkan, terus habis gitu dipasang guys di sini. Pasang guys di sini. Kenapa sih Mbak harus dipleot-pleotin? Sebenarnya itu kalau dia lurus aja, dia pas di pelintir itu diselurut gitu, dia gampang lolos ya. Alias gampang lepas dari to spin yang lurus. Tapi kalau misalnya sudah diuwet gini, insya Allah ini menjadi jangkar kehidupan yang kuat untuk bersandarnya manik-manik pada to spin. Tapi ingat, kuncinya adalah pakailah yang kawat super ya, sebab kalau nggak pakai kawat super susah guys untuk nempelin ini di sini. Kalau mau rapi sih teman-teman saya sarankan untuk pasang pakai lempengan ya. Jadi dikasih lempengan dulu gitu, baru ini dipasangin to spin. Nah gini ya, jadi kawat-kawat yang berhamburan itu tidak tampak. Tak tampak lah dia dari belakang gitu. Jadi cantik. Nih cantik dia. Tuh lebih rapi ya. Tapi kalau saya sih saya akan tetap pakai yang alat sesungguhnya. Karena ini kalau dijual jadi kelihatan lebih meyakinkan gitu loh ya. Beli 30.000 terus orangnya to spinnya belakangnya ruwet-ruwet gitu, kadang-kadang orang mau beli juga, Mbak ini nggak nyubles di baju tambah gitu. Apalagi kadang-kadang memang ada ya kerudung yang selembar itu kan 500.000, 650.000 gitu. Nah kalau misalnya dia kena kawat yang keluar-keluar kecil-kecil itu, dia akan selalu gampang robek benangnya seret gitu. Iya kalau pakai yang 20.000 mau ngaku 200.000 tapi ini tampak ya seperti 20.000. Iya betul. Nah ini mungkin kita agak lebih relax gitu ya, mau pakai model bros macam apapun tak apalah. Ini kalau misalnya udah rusak kita bisa gunakan untuk keperluan yang lain ya, misalnya lapel, hampalan ngangkat panci. Tapi kalau misalnya kerudungnya mahal sayang ya, apalagi kalau ada yang dilukis secara handmade, dipayat khusus gitu. Maka penting untuk bikin aksesoris yang aman dan nyaman untuk dipakai. Terus pertanyaannya tadi ada lagi ya, Mbak gimana kalau saya punyanya yang lempengan lurus nih, nggak ada lubang-lubangnya kayak gini ya, betul ya. Nah kalau nggak punya lubang-lubang kayak gini kurang lebih sama Mbak bisa pasang dulu di lempengan. Setelah dipasang di lempengan terus nanti dililitkan di sini ya, tapi di sini kan loh,
atau dilem tembak dulu. Dilem tembak juga bisa, lempengannya dilem tembak sedikit, baru di sini. Nah, aku suka bahasanya Mbak Leisa ya. Nanti dredet kainnya ya. Aduh, itu juga bahasa ibu-ibu banget ya. Dredet itu gini loh guys. Jadi kalau misalnya benang ya, ada ketusuk satu kawat seret, nanti ada satu tarikan benang panjang gitu di antara kainnya yang bikin motif atau pola jilbabnya itu kayak kesobek, tapi nggak sobek sih, jadi cuman benangnya aja ketarik panjang. Dan itu nyebelin banget ya, sebab ketika akhirnya kerudung mahalku itu nanti aku pre-love, harganya akan jatuh. Ya, kalau kita beli kerudung mahal, esensinya harus bisa di pre-love dong ya. Kalau misalnya nggak di pre-love, sayang dong, sekali pakai kok mahal banget kerudungnya. Aduh, kok jadi curhat ya guys. Oke, kita kembali kepada jalan yang sebenarnya, yaitu memasang ini di atas tuspin yang ada lempengannya. Caranya masukkan satu di lubang yang kanan, satu di lubang yang kiri. Mana Mbak lubang kanan kiri? Ya kira-kira aja lah. Pokoknya agak dijauh-jauhin dikit. Yang satu agak di kanan, satu agak di kiri ya. Iya, mengkeret juga bisa ya. Nah, terus habis gitu masukkan ini di sini. Terus kan ini satu kawatnya di kanan ya, satu kawatnya di kiri, kawat di kanan masukkan ke arah kiri sampai nembus ke manik-maniknya guys. Nih nembus ke manik-maniknya, tarik pakai tang, rapet sampai dia nempel dengan kuat. Iya, mencucu lagi ya. Terus ini biarin aja di atas dulu ya. Terus yang satunya juga ambil, masukkan ke sebelah kirinya. Ya, masukkan kiri sampai dia keluar di sini, menembus manik-manik sampai ke depan, tarik kuat pakai tang. Nah, ya agak jaga jarak ya biar dia kuat. Kalau dia terlalu mepet nanti dia juga kurang kokoh terpasangnya tuspinnya. Nah, kemudian ini ada tips lagi. Kalau misalnya di sini nih mutiara-mutiara kita agak benggang, maka kawat yang tadi sudah sampai di atas nggak usah dikembalikan ke belakang, tapi dililitkan di bawah manik-manik ini, melingkari manik-maniknya Mbak, sambil ditarik seret-seret, nah ya, sampai dia berkumpul menjadi satu. Kemudian sembunyikan ujungnya ini di antara manik-manik yang depan. Ya. Oke, sip, mantap. Hati-hati juga kalau pakai mutiara yang sintetis, dia gampang beset, jadi harus be careful. Kalau kawatnya masih panjang bisa dimasukkan lagi ke belakang, tarik ya, bismillah, tarik gini. Oke, terus dililitkan ke arah depan lagi, masuk ke lubang yang berbeda. Terus sama, ujungnya disembunyikannya di antara manik-manik, bukan di belakang sarangan. Di belakang sarangan biarlah hanya jadi tumpukan kawat-kawat saja. Maksudnya lewat-lewatnya kawat ya. Jadi nanti tampak depan rapi. Oke, nih tampak depan rapi ya. Tampak belakangnya juga kecil, rapih dan kuat. Benggang dan bukan. Baru lirik. Ini bahasa-bahasa kita langsung terdengar jelas ya. Nah, berikutnya saya akan kasih tips ya. Bagaimana nih ketika udah jadi, kok kayaknya kurang penuh ya manik-manik aku. Aku pengen tambahin lagi dengan manik-manik lain. Oh bisa, tenang. Caranya ambillah kawat ya. Satu tarikan tangan boleh, setengah boleh ya, tergantung lah kita mau nambahin manik-maniknya seberapa banyak. Lalu kawat ini kita masukkan satu di bagian belakang, set. Ya oke, sampai dia nembus nih ke atas manik-maniknya ya. Ini juga menjawab beberapa pertanyaan di DM, Mbak, kadang-kadang ada bros lama tuh pengen lama nggak laku-laku Mbak, diapain ya? Ya udah ditambahin manik-manik aja lah biar kelihatan tambah cetar gitu, atau dirubah modelnya ya kan. Karena kalau kita mau bongkar itu kadang hati tidak siap ya guys. Hati tidak siap karena itu kan dulu dibuatnya dengan sepenuh hati dan sepenuh cinta. Mau bongkar lagi sayang gitu. Nah, cuman kalau ngerangkai kayak gini harus hati-hati ya. Sebab kalau kita tidak hati-hati, pertama
Mutiara yang ada di atas gampang banget terkelupas, tergores gitu. Terus juga ngatur manik-maniknya harus sambil dikira-kira karena posisi tuspin atau posisi peniti ini udah firm, sudah dipasang dan nggak bisa diubah. Jadi yang bisa mengubah atau ngikutin hanya mutiaranya. Oke ya, satu kawatnya kita geser ke arah kanan, satu ke arah kiri. Nah ini kawat yang kanan dulu ya, yang kita akan pasangin manik-manik. Caranya adalah ini langsung sama teman-teman. Kita tambahin aja ya mutiara tawar misalnya. Nah ini di sini ya, oke. Tambahin set. Nah ini kalau dilipat sampai di sini kan ini udah sarangan ya, nggak bisa dong. Nah jadi ditahan aja dulu di sini di bawahnya, terus kita putar dulu. Oke, Bismillahirrahmanirrahim. Harus sambil banyak berdoa ya kalau lagi ngebetulin bros yang udah pernah jadi terus mau direparasi, karena takutnya tambah rusak. Nah terus kawatnya ini diperhatikan, kawatnya itu dilewatkan di antara manik-maniknya, jadi bukan di belakang sarangannya. Nanti belakang sarangan tetap akan rapi bersih kayak biasa. Terus kita tambahin nih mutiara sintetis ya, juga yang oval warna abu-abu. Kita kasih di sebelah sini, sama ini gini, dilipat lagi manik-manik kawatnya. Ini ditahan di sini ya. Nana? Oh, Nana lagi apa? Terus diputar lagi ya. Terus kawatnya dililitkan di antara manik-manik, di atasnya sarangan. Jadi sarangan bagian belakang tetap bentuknya. Oke guys, tapi mutiaranya udah kelihatan lebih penuh. Ini jangan dipraktekin setiap hari ya. Maksudnya ini cara cuman untuk kejadian luar biasa. Kalau kita sudah rencanakan dari awal, sebaiknya sih masangnya tetap sebelum peniti atau sebelum sarangannya ke pasang. Itu akan lebih mudah dan juga bikin rangkaiannya lebih rapih. Kalau kayak gini nih harus hati-hati banget. Tuh kayak gini ya. Pasang di sini. Ada yang bingung nggak guys? Nggak lah ya. Bismillah. Ini tetap diselipin ya di antara manik-manik, tapi nggak lewat sarangan belakang, tetap tidak ada manik-maniknya. Terus ini diputar. Kalau udah dipasang sarangan ini biasanya muternya juga lebih susah ya. Nah, setelah terus oke. Kalau udah tinggal segini sedikit, kita sembunyikan aja. Jadi ya teman-teman yang punya bros yang udah lama-lama kok belum laku-laku, mungkin daripada dibongkar, coba tambahin aja dulu manik-maniknya dengan manik-manik yang baru, supaya dia kelihatan berbeda gitu dari desain yang lama, baru kemudian kita jual lagi. Nah ini sudah ditambahin ya, dia jadi lebih penuh, sisi kanan lebih penuh, sisi kiri lebih penuh. Terus ini kayak gini. Nah ini sekarang saya tambahin pakai trik bikin rangkaian ya, atau ranting. Sebentar ya Pak, Dek mohon maaf bantu Dek, Dek Mun ya, makasih Dek Mun. Ada paket datang guys. Nah. Ini kita pakai manik yang kecil-kecil ya. Nah. Ini set. Oke. Nah, caranya kalau mau bikin di set, lipat sedikit. Nih, jepit. Terus diputar. Putar. Ini buat variasi ya. Iya Mbak, paket. Duh terlihat sekali ya Bun, sering belanja online, paketnya banyak. Ya gimana dong ya, kan habis 444. 44 nggak pakai 4 lagi, ini kan 2021.
Terus ini bikin lagi ya di pinggirnya sini, tahan, jepit pakai tang ya. Kalau tangannya masih halus, jepit pakai tang. Karena emang sakit ya. Nanti kalau teman-teman, kalau ngelihat saya kayaknya sih gampang gitu. Nanti kalau udah nyobain mungkin agak-agak ada rasa panas-panas sedikit di tangan. Nah ini terus dimundurin lagi ke sebelah sini. Karena memang kalau belum biasa emang panas ya pakai kawat super. Kawatnya sangat kokoh. Emang kecil sih tapi keras gitu. Ya kita bikin kayak ranting-ranting. Ini buat variasi supaya nanti desainnya teman-teman jadi lebih beragam dan gak harus persis sama semuanya ya, sama tutorial yang di sharing pagi ini. Karena semakin unik pasti akan semakin ada ciri khas gitu dari masing-masing crafter, dan ini akan bikin pelanggannya menunggu-nunggu gitu dari hasil karya kita. Belajarnya boleh sama-sama di koleksi Kiki, beli bahannya di koleksi Kiki ya. Ikut kelas bikin-bikin pagi-pagi, tapi pada akhirnya ketika mau dijual akan sangat baik sekali kalau teman-teman menambahkan sentuhan akhir ala kita supaya produknya menjadi berbeda ya dan unik gitu. Ini diputar. Halo Mbak Lilis, apa kabar Mbak? Duh, kangen sekali ya. Ini sudah diginikan ya. Nih, jadi ini kayak ada ranting-ranting cantik di antara bros tuspinnya. Kalau dipakai nanti jadi unik banget. Mbak boleh nggak kalau ditambahin juntai? Oh boleh banget ya. Bebas berkreasi. Ntar juntainya ditaruh mana Mbak? Nah ini kan sarangannya ada bulat-bulatnya gitu ya. Atau kecil-kecilnya itu. Kasih aja ringnya dipajang di antara situ. Ya. Nah, terus diputar di sini. Pakai kawat bros juga sebenarnya boleh ya. Kalau misalnya belum punya kawat yang stainless keras kayak sekarang. Cuma memang harus dengan penuh kesabaran karena potensi putus di antara rangkaiannya juga lebih banyak. Nih dia ada kayak rantainya ya. Nah ini kalau mau ditambahin lagi di sininya, terus di sini dikasih juntai, wah itu boleh banget ya. Tentunya pada saat dipakai juga akan berbeda. Saran saya ini tips juga kalau teman-teman lihat postingan kita yang minggu lalu, 2 minggu lalu ding, yang tentang cara bikin rencana untuk kerja atau bikin produk yang banyak. Sebelum dirangkai seperti ini, buat dulu ini ya dikelompok-kelompokkan. Misalnya daunnya ada 2, mutiara 10 meter ada 3, terus manik abu-abunya ada 3. Nah itu dibikin dulu, dikelompokin. Terus habis gitu sehingga pada saat dirangkai itu jumlah manik-manik yang dipakai untuk setiap bros sama. Walhasil ketika kita dapat pesanan 1 lusin atau mungkin ada yang mau pesan 1 gros gitu ya untuk dibagi-bagikan di hari lebaran, dia walaupun handmade nggak pernah bisa persis sama, tapi kalau bahan bakunya udah disiapin sama persis, walaupun posisinya itu menceng-menceng alias nggak selalu persis, dia akan tetap sama gitu ya. Nah, iya main dakonan kayak minggu lalu Mbak. Ini jadi masukkan dari arah bawah, nanti miring. Wah ini ada tempat mic saya, semoga tidak mengganggu ya, suaranya nggak jadi berbet-berbet karena kena bros. Aduh, bismillah ya, kakak mic-nya tidak apa-apa. Diputar sedikit ya, dari bawah diputar sedikit ke sini. Ancepin, terus dipasang gini. Kalau saya jualnya 30 sampai 45 ribu Mbak. Susahan tergantung dari bahan baku yang dipakai ya. Nah nanti teman-teman bisa sesuaiin aja, dihitung ya, jangan lupa dihitung bahan bakunya berapa. Nih kalau misalnya udah dibalik aja dia masih, karena berat ya yang sebelah sini nampaknya. Nah ini harus benar-benar nanti hati-hati cara pakainya gimana, ditunjukin. Kayaknya ini belum terputer guys.
Nah, nanti masang di sebelah sini aja. Oh, sudah diterapin ya ilmu minggu lalu. Iya. Nanti dirangkainya nggak harus langsung sekaligus dirangkai, tapi kalau kita sudah punya plastik-plastik isi bahan baku, itu akan membantu sekali. Kita ketika ada pesanan, kita tinggal ngecek aja bahan baku yang udah dibungkus berapa banyak ya gitu. Oh, berarti kita masih bisa nerima orderan sekian banyak itu. Kalau misalnya bahan bakunya udah habis, wah berarti kita harus pikirin dulu untuk menuhin orderannya, kita harus belanja bahan baku dong gitu. Nah, ini yang harus sambil dikira-kira. Karena kadang-kadang kalau kita nggak punya stok bahan, untuk menuhin orderan nambah satu harus kulaan bahan baku 300 sampai 200-300 ribu gitu ya. Untuk bros yang mungkin harganya 35 ribu, berarti akan ada uang mandek kita senilai, itulah yang harus dihitung-hitung kalau emang mau jualan aksesoris. Mbak, ujung mutiara yang dirangkai ada maniknya ya Mbak? Ujung mutiara yang dirangkai ada maniknya ya Mbak? Ujung mutiara yang dirangkai. Ujung mutiara yang dirangkai di mana Mbak Lubna? Aku nggak tahu maksud pertanyaannya. Aduh, nanti Mbak Lubna yang kebetulan terlambat nonton bisa diputer ya. Diputer lagi siarannya, akan saya share di live-nya Koleksi Kiki. Kok ini menceng ke sini ya? Kayaknya nggak bisa semuanya. Iya, nanti kalau yang di ujung sini ini penutupnya sih Mbak, penutup tuspin biasa gitu. Bisa juga diganti sama tutup mutiara ya, karena memang ada tuspin yang tutupnya mutiara. Nah kayak gini, dan tutupnya kadang dijual terpisah. Ini supaya buat aksen, terus juga supaya biar lebih cantik karena di sini mutiara, di bawahnya juga mutiara. Bahkan ada yang penutupnya juga isinya kayak sarangan bros gitu, sehingga kanan kiri itu nanti ada rangkaiannya. Itu juga cantik ya. Nanti teman-teman cocok-cocokin aja sama bahan baku yang ada di rumah. Kalau memang belum ada yang punya sarangan, coba. Nah ini bisa pakai yang ini ditekuk-tekuk. Oh, Mbak Lubna dari tadi sudah standby nungguin loh, tapi nggak nemu. Gimana ya caranya supaya bisa lihat live Koleksi Kiki setiap hari? Biasanya di halaman home itu nanti suka ada notifikasi Mbak, siapa aja yang lagi live saat ini. Cuman kalau misalnya yang live bareng-bareng ya, lagi ada banyak gitu akun lain, dan misalnya Koleksi Kiki tidak terlalu famous dibandingkan akun-akun yang lain, biasanya kita ada di barisan belakang-belakangnya gitu. Nah teman-teman, gimana supaya istilahnya live Koleksi Kiki bisa maju agak ke depan, itu biasanya di pojok paling bawah dari halaman ini kan suka ada itu gambar love di bawahnya. Nah itu yang harus di love-love-lovein yang banyak supaya dia ada di depan gitu live-nya, bikin-bikin pagi-pagi. Mbak, untuk tuspin yang lempengannya setelah dilem tembak harus diikat lagi kah dengan kawat Mbak? Nggak harus diikat dengan kawat, jadi langsung diputus, langsung ini ditempelin ke tuspin udah bisa. Yang penting adalah kita harus tahu kita harus tahu jenis lem yang dipakai Mbak. Jadi kalau misalnya Mbak Lolo pakai lem F6000 sama lem tembak itu beda banget. Karena kalau lem tembak dia habis dipasang kayak cuman paling ada kayak 5 detikan deh bisa digeser-geser ya. Kalau lem F6000 masih bisa digeser tapi harus didiamkan dulu sepanjang malam. Nah iya, aduh terima kasih ya untuk yang sudah ngasih love begitu banyak. Nanti live bikin-bikin pagi-paginya jadi famous dan jadi ke depan, dan orang-orang yang belum tahu bisa kayak lihat gitu ya di halaman depannya. Nah tapi kalau misalnya Mbak pakainya lem Alteco, nah lem Alteco tuh habis ditempel, plek dipasang udah nggak bisa digerakin lagi. Otomatis kalau udah kayak gitu ya udah nggak bisa ada spare waktu atau tempat buat salah ya. Jadi harus bener-bener habis dipasang langsung dipekin, ditempelin di sarangan bros. Jadi kuncinya adalah Mbak Tifali Mbak Lolo harus tahu sih jenis dari lem yang dipakai dan bagaimana lem itu bisa nempel dengan kuat. Mungkin maksudnya di tiap ujung mutiara ada dimasukin payet pasir dulu Mbak sebelum dibalik
ke bawah kawatnya. Oh, terima kasih Mbak Hobiq. Jadi memang benar ya, zaman dulu kalau kita bikin bros pakai sarangan dan dijahit pakai senar supaya senarnya nggak kelihatan, itu biasanya kita memang masukin dari mutiara, masukin payet, terus benangnya dimasukin lagi ke dalam mutiara yang sama. Tujuannya apa? Supaya kawatnya nggak keluar ya dari mutiaranya. Tapi kalau saya tadi, kita pakai caranya tetap semuanya dikawat sehingga sebenarnya bagian belakangnya itu kawatnya kelihatan Mbak. Nah cuma untuk bagian depan, posisi dari kawatnya itu kita balik supaya dari depan nggak kelihatan ada kawatnya. Kita nggak pasangin payet, karena kalau dipasangin payet kita nggak bisa pelintir ya. Sebab kalau manik-maniknya dipasangin payet di ujung, terus kan dimasukin lagi kawat di dalam mutiara yang sama, dia udah nggak mempan di pelintir. Sebab kalau dia kan ada di satu lubang yang sama. Kalau mau kuat melintir harus di 2 lubang yang berbeda. Terima kasih sekali Mbak Ruli yang udah luar biasa selalu ngasih tahu dan ngingetin kalau jamnya udah di detik-detik terakhir ya. Boleh ya semuanya ilmu ini yang saya sharing di kelas bikin pagi-pagi memang saya bagikan buat teman-teman yang suka bikin craft dan sedang mencari potensi peluang bisnis baru menyambut Ramadan ya. Semoga bisa nambah-nambahin dagangannya biar dagangannya makin beragam, pelanggannya makin seneng kan, belanja aduh ada yang baru terus gitu. Terus juga bisa nambah usahanya makin maju ya. Dan jangan lupa nanti manik-maniknya beli di koleksi Kiki ya guys. Karena kalau teman-teman tambah maju tentunya kita akan ikut bisa maju juga ya bareng-bareng. Kalau semakin dikit yang bikin-bikin, aduh rasanya semakin suram menatap masa depan karena kayaknya yang beli bahan juga makin dikit. Dan insya Allah peluang bisnis ini masih terus ada ya, karena alhamdulillah kemarin ikut pameran. Saya dapat stand tuh paling pojok belakang, tetangga stand saya sepi gitu ya, tapi alhamdulillah jualannya laris. Terus habis standnya tutup, banyak yang kirim DM dan WA untuk minta dibuatin gitu. Jadi ada pesanan, seneng banget ya. Dan ternyata kabar baik ini nggak cuma dialamin sama stand saya yang pameran di Surabaya aja, tapi kebetulan di saat yang sama ada Mbak Ruli, Mbak Desi, sama Mbak Rizka yang pameran di Batam. Dan alhamdulillah juga laris, aduh seneng banget. Ini juga di Surabaya lagi banyak pameran-pameran virtual yang alhamdulillah juga gimana ya, kalau ingat-ingat 1 tahun yang lalu kayaknya jualan itu begitu susah, penuh tantangan. Nah sekarang insya Allah sudah lebih mudah ya. Iya, nah ini teman-teman yang jualan di Shopee juga alhamdulillah juga makin banyak yang laku. Jadi nanti saya bakalan sharing juga Mbak Dea cerita-cerita di pamerannya. Mudah-mudahan bisa menginspirasi dan bikin teman-teman yang belum pernah ikut pameran jadi lebih berani ya buat nyobain. Karena kadang-kadang kita dapat tawaran tapi mau ikut pameran ragu. Aduh barang saya masih dikit, aduh saya nggak punya pajangan, aduh saya nggak tahu apa yang harus disiapin, aduh nggak yakin nanti yang jaga siapa gitu. Tapi nanti kalau udah kita obrolin sambil sharing-sharing, ternyata yang kelihatannya susah itu bisa kok dibikin lebih ringan dan nanti nemuin jalannya sedikit-sedikit. Sehingga sebenarnya ikut pameran bukan sesuatu yang harus ditakuti deh ya, tapi bisa kita lihat sebagai peluang untuk memperkenalkan produk kita ke orang lain, ketemu pelanggan-pelanggan baru, ketemu kritikus-kritikus baru ya. Kadang-kadang ada loh yang mampir gitu, apaan nih Mbak, gini aja mahal banget. Sakit. Tenang ya. Namanya juga pameran ya, produknya untuk dipamer-pamerkan. Kalau jualan ya untuk dijual. Jadi ingat itu aja kalau lagi ikut pameran, ingatlah bahwa kita ikut pameran untuk memamerkan produk kita. Syukur-syukur ada yang beli. Tapi kalau pada saat ikut pameran, targetnya kita ikut pameran untuk jualan. Jadi targetnya cuma kejualan aja begitu. Ada yang beli langsung patah hati, sedih gitu. Padahal belum tentu loh guys. Orang yang kritik di saat pameran nggak beli di suatu hari nanti ya, dia mungkin lagi pengen aja menguji apakah barangnya bisa ditawar, tapi kemudian akhirnya jadi beli lagi. Oke, sebelum semakin panjang berliku dan nggak habis-habis ya ceritanya,
Kita sudahi dulu pertemuan hari ini. Terima kasih sekali buat teman-teman yang udah selalu join dengan setia. Makasih ya semuanya. Buat supportnya, buat selalu ngasih masukan saran, buat love-love-nya yang pagi ini bertebaran begitu banyak. Terima kasih banget, itu benar-benar jadi penyemangat juga buat saya. Karena kadang-kadang untuk bisa konsisten setiap minggu ngebuat bikin pagi-pagi itu berat loh. Apalagi kalau udah 2 tahun putaran gini ya. Kan bikin pagi-pagi tahun ini sudah tahun kedua, dua lebih gitu. Sehingga kayaknya materinya udah pernah deh saya sharing semua gitu. Padahal walaupun materinya kadang udah diubah atau mirip-mirip ya, kayak sekarang ini kan diubah sedikit aja, tapi ternyata tadi kita ketemu banyak trik baru kayak cara nambah kawat di tengah, karena pertanyaan teman-teman gimana caranya masang kalau misalnya nggak pakai sarangan gitu. Ini adalah sesi sharing yang bisa terjadi ya kalau lagi live, kalau nggak lagi live nggak bisa. Oke teman-teman, oke Mbak, nanti kita akan sharing pengalaman ngajar mungkin di kelas Zoom aja ya, supaya lebih akrab dan lebih dekat gitu mungkin. Oke gitu dulu guys pertemuan hari ini, terima kasih sekali, sampai jumpa minggu depan ya di kelas bikin-bikin pagi-pagi. Dadah!